Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan di rumah. Kita mengucap syukur karena pagi ini kita masih dapat menikmati kebersamaan di dalam ibadah bersama saudara-saudara kita. Meskipun kita harus menikmati melalui online, tetapi puji Tuhan, kita masih tetap mendapatkan makanan rohani yang tercukupi. Kita akan bersama-sama berbakti, siapkan hati kita
boleh dipuaskan oleh makanan rohani yang kami terima pagi ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu, harus ya, meskipun kita dalam situasi pandemi, kita tetap harus bersukacita. Ya, berkali-kali Tuhan ingatkan kepada kita, bersukacita, bersukacita. Mari kita akan bersukacita di dalam Tuhan dengan pujian besarlah nama Tuhan.
kita bersama melaksanakan ibadah sebagai umat milik Allah dalam persekutuan Gereja Baptis Indonesia Ngemplak Simongan Semarang. Tema pelayanan kita pada bulan ini dan berakhir pada hari ini, minggu yang terakhir, bagaimana hidup kita bisa menjadi berkenan kepada Allah. Firman Tuhan yang menjadi nas hari ini dari Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Saya akan membaca ayat 1 dan 2 saja. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu yang Engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Kita berdoa untuk mengawali ibadah kita, memberi perhatian untuk membaca, merenungkan, dan berjuang memahami firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami memohon berkat untuk ibadah kami yang kami selenggarakan, supaya hidup kami semakin berkenan kepada Allah. Kami persembahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam nas Alkitab yang kita baca, ada ungkapan yang tertulis, Allah mencoba Abraham. Nah, istilah ini menarik untuk kita perhatikan. Istilah mencoba di dalam nas Alkitab kita yang kita baca hari ini berbicara tentang kesempatan untuk melakukan pengukuran kompetensi dalam hidup. Mirip seperti ujian, seperti tes, seperti evaluasi, seperti penilaian akhir waktu kita studi di bangku pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Nah, ada kesempatan di dalam hidup ini melakukan pengukuran kompetensi dalam melaksanakan tugas hidup maupun ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam naskah yang kita baca dan menaruh perhatian di Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 berbicara tentang bagaimana Abraham berjuang hidup berkenan kepada Allah. Abraham hidup dalam persekutuan keluarga oleh karena dia sudah berumah tangga. Hidup bersama Sarah dan juga anaknya Ishak. Nah, Ishak adalah anak yang dikasihi oleh karena anak tunggal yang dia nantikan dengan iman kepada Tuhan. Nah, ketika firman dinyatakan kepada Abraham yang bunyinya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran." Apa yang dinyatakan oleh Allah kepada Abraham ini menjadi pergumulan untuk Abraham. Bagaimana dia berkeputusan menjadi berkenan kepada Allah dan harus merelakan anaknya yang tunggal yang amat dikasihinya. Tentu saja ini pergumulan yang sulit. Pergumulan
di dalam hidup Abraham yang memerlukan pertimbangan yang matang. Tetapi Abraham tidak ragu-ragu mengambil keputusan meresponi Tuhan, oleh karena Tuhan Allah adalah pemilik kehidupan yang berotoritas atas dirinya. Dikatakan di dalam ayat Alkitab yang kita perhatikan, Abraham pun mempersiapkan diri. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham meresponi. Abraham bertindak segera untuk melangkah meresponi apa yang Tuhan kehendaki, supaya hidup Abraham berkenan kepadanya. Bagian yang kedua yang menarik untuk kita perhatikan, bagaimana Abraham memaknakan perintah Tuhan dan responnya untuk taat terhadap perintahnya. Dalam ayat yang kelima dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu yang menyertai Abraham dalam perjalanan menuju ke tempat bagaimana korban itu dilaksanakan. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham memaknakan bahwa hidup berkenan, berjuang untuk berkenan kepada Allah itu sebagai suatu kegiatan maupun wujud sembahyangnya. Sembahyang yang dimaksudkan di dalam ungkapan Abraham di naskah Alkitab kita hari ini, sebagaimana ada di ayat 5, berarti menekuk lutut, sujud, berserah diri kepada Allah. Sembahyang yang dilakukan adalah datang kepada Allah, memberi diri, berserah, sujud di hadapannya. Nah, ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan kesadaran dan kesungguhan, membawa Ishak anaknya sebagai persembahan yang terbaik yang ada padanya. Dikatakan Ishak adalah anak yang dikasihi, ayat 2. Yang kedua, memberi diri, berjuang untuk diperkenan oleh Allah. Persembahan yang dibawa mendekat kepada Allah adalah korban yang diminta oleh Allah sendiri, dan Abraham melakukannya. Apa yang dilakukannya dilandasi dengan kesadaran melalui akal dan budinya, juga disertai dengan kerelaan hati. Dalam hal ini ada kesungguhan dalam melakukannya. Ayat 6 dan 7 berkata, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Nah, saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Abraham dengan pertimbangan akal dan budinya, serta dengan pengalaman batinnya, menjadi indikator yang kuat bahwa Abraham
bersungguh-sungguh melakukan upaya untuk hidup berkenan kepada Allah dengan mempersembahkan yang ada padanya, yang terbaik yang dimilikinya. Sekalipun dengan pergumulan yang mendalam, terlebih ketika ditanya oleh anaknya Ishak, "Bapak, di sini sudah ada kayu, sudah ada api, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakalan itu?" Kita mendapatkan pergumulan Abraham untuk menjawab pertanyaan Ishak anaknya. Nah, pada bagian yang ketiga, ada indikator kuat bahwa Abraham mempersembahkan hidupnya untuk berkenan kepada Allah dengan membawa anaknya Ishak sebagai kurban bakalan, mengindikasikan bahwa Abraham menyembah, sujud di hadapan Allah, mempersembahkan dirinya dengan membawa kurban bakalan yang ada padanya, yang terbaik yang dimilikinya. Dan ini merupakan fakta iman Abraham. Sebagaimana kita bisa melihat indikatornya, ayat yang ke-8. Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakalan baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, saudara sekalian, di dalam kehidupan kita juga memiliki pergumulan berkaitan dengan hidup nyata, dan bagaimana kita menggunakan akal, budi, dan pertimbangan batin untuk taat kepada Tuhan, maupun kita mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita pergumulkan. Tentu ini bukan merupakan perkara yang gampang. Kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita mendapatkan banyak informasi dan bagaimana kita mengelola hidup dengan 5M. Sesering mungkin mencuci tangan, selalu berjuang, selalu mengenakan masker, berjuang selalu untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter sampai 2 meter minimal. Berjuang untuk menjauhi kerumunan supaya pandemi COVID-19 ini bisa diputus mata rantainya. Kita juga tidak terpapar, terkena virus COVID-19 yang mungkin mengenai orang lain atau ada pada diri orang lain. Kita juga berjuang untuk tidak keluar rumah, mengurangi mobilitas kegiatan di luar rumah. Kita tahu, kita mengerti mengenai situasi ini, tetapi kadang-kadang akal kita, pertimbangan batin kita, ada hal-hal yang menyebabkan kita harus mengambil keputusan, dan di dalamnya ada juga risiko. Nah, saudara sekalian, ini persoalan yang bisa dikatakan gampang, tapi bisa juga dikatakan sulit. Yang dialami Abraham berkaitan dengan apa yang diminta oleh Tuhan untuk dia melakukan sesuatu yang berkenan kepadanya, memerlukan pertimbangan yang mendalam. Dan Abraham berjuang memahami itu dengan imannya. Tuhan berfirman, Tuhan berkehendak, Tuhan bertujuan, dan Tuhan memiliki caranya untuk turut campur di dalam kehidupan atas dirinya. Dia meyakini dengan imannya Allah yang memerintahkan,
dia meresponi, menaatinya, dan dia percaya bahwa Allah punya cara untuk melakukan sesuatu yang baik, yang mengandung kehidupan yang membahagiakan dan memiliki masa depan. Abraham percaya, Abraham beriman kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini kita bisa mendapatkan indikasi kuat, yaitu bahwa menyembah kepada Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, menyerahkan diri, itu merupakan sisi lain dari sebuah indikator kuat mempersembahkan hidupnya. Berarti menyembah dan memberi diri, mempersembahkan hidup menjadi dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Seperti sekeping mata uang dengan dua sisi. Menyembah, mempersembahkan dirinya, itu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Tentang hal ini, Abraham yakin mengenai kehendak Allah di dalam hidupnya. Hati dan pikirannya tertuju kepada Tuhan, meyakini tentang yang baik, yang menyenangkan Tuhan, itu yang akan menyebabkan hidupnya juga merasakan kebahagiaan. Akibat yang ditimbulkan dari hal ini, Abraham pun mengalami pertolongan Allah, menerima anugerah kehidupan dan sukacita untuk kehidupan Abraham bersama dengan keluarga. Keyakinannya, Allah akan menyediakan apa yang Allah firmankan. Abraham meresponi dengan ketaatan, dan ini yang menimbulkan sukacita, sebagaimana kita bisa melihat di dalam nas Alkitab ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, Allah berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuhan tidak mengizinkan Ishak disembelih, dipersembahkan sebagai korban bakalan. Allah sudah mengetahui bahwa Abraham berkompetensi dalam hidup, memiliki kebulatan tekad dan kesungguhan menaati Tuhan, tidak segan memberikan yang terbaik yang ada padanya, yang amat disayangi, dipersembahkan kepada Allah. Nah, saudara sekalian, Abraham menerima penyataan Tuhan, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Dan ketika Abraham menoleh, Abraham melihat ada seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai kurban bakalan pengganti anaknya. Allah menyediakan. Yang disediakan bukan Ishak, tetapi domba jantan. Di sini ada karya Tuhan yang diimani oleh Abraham. Allah menyediakan, dan bukan kamu yang dijadikan sebagai korban bakalan itu. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan, di tempat di mana Abraham mempersembahkan kurban, membuat mezbah dan menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Allah, pemilik kehidupan,
atas alam semesta dan seluruh umat manusia sanggup menyediakan apa yang menjadi inisiatif, menjadi kesungguhan, kerelaan untuk menjalankan tugas kehidupan berkompetensi dalam hidup. Menjalankan tugas hidup di tengah-tengah dunia, bagaimana bisa membahagiakan keluarga untuk Abraham, istri dan anaknya, dan seluruh rumah tangganya. Ketaatan kepada Tuhan, kerelaan dan kesungguhan berkeputusan bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Abraham ini menjadi prototipe tentang penggantian. Bagaimana Allah yang penuh kasih menebus umat manusia dari kehidupan yang berdosa melalui proses penggantian. Bukan manusia yang harus berjuang untuk memberi diri sebagai korban atau melakukan korban dengan mempersembahkan korban berupa binatang. Dalam karya keselamatan anugerah Allah untuk kehidupan manusia, Yesus Kristus disebut anak domba Allah. Anak domba yang disediakan oleh Allah untuk menebus manusia dari kehidupan yang berdosa. Oleh karena itu memerlukan kesungguhan, memerlukan tekad, baik melalui pertimbangan akal dan budi untuk taat kepadanya, meresponi Allah dengan sungguh-sungguh, karena Allah sendiri sedang berkarya di dalam hidup ini untuk keselamatan umatnya dari kehidupan yang berdosa. Kita semua sedang berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita memohon hikmat Tuhan, memohon campur tangan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Tuhan tidak akan pernah bisa kita alami kecuali kita bersungguh-sungguh bagaimana kita bisa berkenan kepadanya untuk hidup di dalam ketaatan, menaati firman-Nya, melakukannya dengan kesungguhan oleh pertimbangan akal maupun budi. Pandemi COVID-19 tidak akan pernah bisa beranjak dari kehidupan kita sebagai bagian dari keluarga, sebagai bagian dari masyarakat maupun bangsa, kecuali kita bersungguh-sungguh meresponi apa yang diberikan sebagai hikmat Allah untuk kehidupan. Mari kita berjuang untuk memberi diri, mempersembahkan yang terbaik sebagai keputusan untuk hidup, merelakan apa yang kita kasih demi kehidupan yang mengandung masa depan. Kita rindu bisa menikmati hidup dalam kondisi yang sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kebahagiaan bersama keluarga, di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat, di dunia di mana kita menjadi bagiannya, baik di sekolah maupun di manapun kita berada. Kita perlu berjuang dengan kesungguhan hati, dan ini merupakan ibadah kita, merelakan yang terbaik yang ada pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bisa belajar dari pengalaman Abraham mempersembahkan dirinya, memberi diri kepada Tuhan sebagai suatu tindakan untuk hidup berkenan kepadamu. Apa yang kami terima pada hari ini memberi hikmat untuk kami mengelola hidup dengan pengalaman pertimbangan akal maupun budi, tetapi juga kami bisa menangkap kehendak Tuhan untuk kehidupan,
kami perlu mengalami kehidupan yang dicerahkan untuk kami semakin bijaksana, dewasa dalam bersikap, bertindak maupun bertutur kata. Berkati kami di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19, supaya melalui pengalaman ini kami juga semakin taat kepada Tuhan. Kami melakukan sesuatu yang terbaik demi kehidupan kami bersama keluarga, bersama masyarakat, bersama dengan seluruh bangsa dan negara kami, mengalami penyertaan, pertolongan, dan hikmat dari Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang menderita oleh karena COVID-19. Tuhan beri pendampingan, Tuhan beri hikmat untuk mengelola hidup dengan bijaksana, dan bahkan oleh penyertaan dan pertolongan Tuhan yang ajaib, Tuhan memberi pembebasan dan kesembuhan yang sempurna untuk mereka. Berkati juga bagian dari masyarakat Kota Semarang dan bangsa kami. Melalui situasi kondisi ini kami bisa melewati dan berpengalaman oleh karena campur tangan Tuhan membebaskan kami dari penderitaan dan sakit penyakit. Bahkan pandemi COVID-19 bisa berlalu dengan penyertaan Tuhan, dan kami melaksanakan tugas kehidupan untuk menata ulang dan menyusun rancangan kehidupan yang semakin bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur dan mempersembahkan diri kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin.